Saudara, terima kasih masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong. Pada sore hari ini, tepatnya pada pukul 15 tadi, baru saja Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri. Mereka diantaranya adalah yang pertama Thomas Djiwandono yang merupakan anggota gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan 2. Selain itu ada Yuliot yang merupakan sebelumnya Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM dilantik sebagai Wakil Menteri Investasi atau Wakil Kepala BKPM. Dan yang terakhir adalah Surdaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Dan saudara, tadi baru saja kita menyaksikan acara pelantikan yang langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu saudara, dalam pelantikan pada sore hari ini memang hadir pula menteri lainnya, seperti ada Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto. Selain itu juga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Mensesnek Pratikno, dan Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono. Selain itu juga ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang juga tampak tadi menyusul kemudian pada acara pelantikan ini. Selain para menteri, ada juga sederet politisi yang ikut hadir dalam pelantikan ini. Antara lain Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan juga adik dari Thomas Djiwandono yang juga politisi Gerindra Budi Djiwandono. Cek audio 1, 2, 3 cek. Cek 1, 2, 3 cek masuk. Oke saudara, untuk melihat langsung suasana pelantikan 3 wakil menteri tersebut sudah terhubung bersama jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda di Istana Negara. Putu, bisa Anda ceritakan terkait informasi suasana pelantikan 3 wakil menteri tersebut? Ya, selamat petang Mario dan juga saudara. Tentu saja suasananya tidak jauh berbeda dengan situasi pelantikan-pelantikan menteri ataupun juga wakil menteri yang biasanya digelar di Istana Negara. Yang mungkin berbeda adalah biasanya perubahan atau perombakan dari struktur kabinet Presiden Joko Widodo ini dilakukan pada hari Rabu, khususnya Rabu Pon. Tapi untuk kali ini di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo ini melakukan perombakan ini justru di hari Kamis. Dan kalau kita lihat bagaimana jalannya tadi proses dari pelantikan 3 wakil menteri ini, seperti yang tadi juga Anda sudah jabarkan Mario, posisi-posisi ataupun pos apa saja yang sudah diisi. Yang menarik justru Mario dari jalannya pelantikan pada hari ini di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo ini justru muncul 2 sosok yang sangat dekat dengan Presiden terpilih Republik Indonesia, yakni Prabowo Subianto, yaitu 2 politisi Partai Gerindra, yakni ada Tommy Djiwandono, kemudian juga tadi kita lihat ada Surdaryono yang kemudian mengisi pos dari Wakil Menteri Pertanian. Kalau kita lihat memang Surdaryono ini tadi sebelum dilantik oleh Presiden Joko Widodo mengaku mendapatkan pesan dari Prabowo Subianto bahwa pertanian ini merupakan sektor vital yang seharusnya mendapatkan fokus dan juga perhatian khusus dari pemerintah untuk menjaga, melihat bagaimana sistem ataupun dinamika geopolitik yang saat ini terjadi, menjaga ketahanan pangan dan lain-lain, sehingga posisi sebagai Wakil Menteri Pertanian ini dibutuhkan. Kemudian juga kalau kita lihat posisi lain yakni Tommy Djiwandono ini juga mengisi ataupun menambah porsi ataupun kursi di Kementerian Keuangan. Mario. Kita akan mendengarkan langsung dari 3 wakil menteri yang baru yang akan melaksanakan konferensi pers. Oleh Bapak Presiden Joko Widodo, peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih. Untuk itu saya akan bekerja erat dengan
Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dengan Wakil Menteri Keuangan 1, Pak Swahasil. Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama di 2025, itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang, dan tentunya program-program Presiden terpilih ke depan. Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan wartawan. Alhamdulillah sore ini kami dilantik sebagai Wakil Menteri Investasi, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tugas kami ke depan itu adalah bagaimana kami mengawal berbagai kebijakan investasi dan juga mengkoordinasikan berbagai kebijakan dengan kementerian lembaga. Ya tentu nanti bagaimana kontribusi investasi terhadap pertumbuhan baik pada masa transisi tahun 2024, kami juga mengantarkan untuk pemerintahan baru nanti kelancaran investasi, peningkatan investasi bagi pertumbuhan perekonomian, itu yang menjadi fokus tugas kami. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media semuanya. Kami hari ini telah melaksanakan pengangkatan sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu saja pertanian adalah sektor yang sangat penting menyangkut kedaulatan dan ketahanan pangan kita. Ketahanan dan kedaulatan bangsa kita salah satunya ada di sektor pangan. Oleh karena itu tentu ini menjadi sebuah tugas yang tidak ringan, sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi dan sudah dilaksanakan sampai dengan hari ini, dan tentunya akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto, dalam kaitannya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan bagi bangsa kita. Mungkin lebih detailnya saya kira bisa panjang, ya, ada food estate, kemudian intensifikasi, kemudian ada pipanisasi, ada pompanisasi, ada kemudian peningkatan lahan dari lahan rawa, lahan pasang surut misalnya untuk menambah produktivitas pangan kita. Saya kira target sudah jelas adalah bagaimana kita berdaulat di bidang pangan. Mohon doa, mohon dukungan, dan saya kira rekan-rekan media untuk tugas kami yang kami pikir dan kami anggap tidak ringan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.